tahu ditiru orang lain tuh. Yang baik, yang jelek jangan. Jadi apa namanya? Hadisnya kan ada. Barang siapa menunjukkan kebaikan akan buat pahala. Barang siapa menunjukkan atau mengajari kejelekan akan mendapat dosa. Nah itu habnya. Mandala ala khairin walau mislu ajri fa'ilihi. Nah, jadi menyuruh orang ngaji, mengajak baikan, kita tetap dapat pahala seterusnya sampai hari kiamat. Tapi kalau jelek sama, naudzubillah min dzalik. Sudah kita yang bagus saja, yang jelek pikir sendirilah. Sekiranya yang jelek itu kalau diceritai atau dirasani, orangnya misu-misu, pegel, nah senep, nggak srek, nah itu jangan, makanya cerita yang bagus saja. Bun. Terus yang ketiga nih sering memberi makanan ini. Jadi mumpung bulan puasa ya. Kalau lainnya bulan puasa kan amal kita misalnya 1000 dibalas 10. Coba ya kalau sodako di hari biasa nih. Misalnya sodako sama orang lain 1000 dibalas 10. Di kitab Minhatul Mughis tuh. Kurang lebih pendapatnya Ibnu Hajar ya. Ya banyak ulama-ulama mu'alif kitab tuh. Kalau sama saudara 20. Kalau sama orang lain kesusahan, mau operasi, mau punya musibah yang berat, dibalas 90. Tapi kalau sama saudara yang musibah, kesusahan yang berat, 180. Jadi saudara lebih baik ya. Entah saudaranya ibunya, saudaranya Bunyai, Ustadz Bastomi, atau saudaranya sendiri Ustadz Bastomi itu, atau saudaranya Mbak Mat ya, atau saudara istri saya tuh pahalanya begitu. Tapi kalau sama orang tua, ibu bapak ya, insya Allah Pak Le, Pak D ya, Bibi itu, 1000 Allah membalas hampir 100.000 pahalanya tuh. Jadi paling besar pahala tuh sama orang tua, ibu bapak, entah bapak kandung atau bapak tiri atau bapak mertua tuh sama ya. Nah, jadi itu pahalanya lebih besar orang tua tuh, atau ibu mertua, ibu kandung, atau mbah putri, berarti kakeknya atau neneknya ya, terserah itu. Nah ini, nah yang lebih besar lagi, sodako sama kiai atau guru ngaji. Gusti Allah membalas 1000 kurang lebih 1 juta, subhanallah. Kenapa sodako sama kiai lebih besar? 10 lipat kali mengalahkan orang tua, walaupun ibu kandung, bapak kandung, ibu mertua. Tapi sama kiai guru ngaji hampir 1 juta. Dari situ ya kurang sedikit 900, 1 juta lah biar gampang. Jadi sodako sama kiai 1000 dibalas 1 juta. Itu hari-hari biasa, bulan biasa. Nah kalau hari-hari Ramadan, bulan Ramadan kali 1000. Berarti 1 juta kali 1000, yang asalnya 1000 dibalas 1 juta kali 1000 berarti 1 miliar. Nah kalau ketemu Lailatul Qadar, insya Allah Lailatul Qadar ya. Kalau puasanya hari Kamis, menurut Gusti Imam Syadili, nah Qadasa sirahu, kalau saya senangnya rodo anhu ya. Ini kalau puasanya hari Kamis, Lailatul Qadar malam 25. Berarti kalau nggak salah Jumat malam Sabtu ya, saya lihat kalender tuh. Insya Allah kalau salah ya betulkan sendiri. Jadi mumpung bulan puasa karena ada Lailatul Qadar. Jadi sodako apa saja, tapi ya Allah jangan saya hanya bisa ngomong, jual omongannya. Dirinya malah nggak pernah sodako. Ya Allah doakan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kiai-kiai, bunyai, ustadz, siapa saja doakan saya. Biar senang sodako juga. Tapi insya Allah ya, kemarin waktu malam apa, tuh malam minggu, saya bawa pisang 2 tundun ke Mbak Yai Siri ya. Ini bukan pamer. Jadi karena adanya pisang sebenarnya saya ingin ngasih amplop, tapi sayangnya nggak ngasih. Kan duit saya tuh dibagi-bagi banyak. Ya Ustadz Bastomi tahu tuh. Mbak Sidik Gondrong tahu tuh, malah yang bawa pisang tuh. Jadi kita juga ingin sodako. Nah, cara bahasa Sunda jangan kadio toh, ya kadio, kaditu kadinya. Yang menerima ya juga sodako juga, dibagi kemana-mana no. Kata bahasa Sundanya, tumunang cicing wae, diem saja. Cicing gula gandeng, ada kucing nyolong dendeng ya. Jadi nggak boleh kita kadio saja, hanya penerima zakat fitrah,
zakat mal, nah penerima jajan, beras, makanan, gorengan, tapi nggak mau sodako ya keliru juga. Jadi saya minta doa saya dan Ustadz Bastomi sekeluarga juga semoga orang yang rajin sodako. Nah contohnya Ustadz Bastomi rumahnya saya tempati, terus alat-alatnya yang di YouTube juga dia ikhlas, malah gratis tis, corone mulai kata. Alhamdulillah, semoga dibalas oleh Gusti Allah. Sebenarnya saya juga ingin ngasih oleh, tapi ya kapan-kapan lah, insya Allah nggak janji, tapi kalau janji nanti dosa. Nah ini juga termasuk sodako. Jadi malah ini lebih besar daripada pisang goreng, jajanan, makanan, karena saya butuhnya YouTube. Sebab pisang goreng di masjid banyak, gorengan banyak, kolak banyak. Nah itu, ini insya Allah sodako yang rupa begini lebih besar bagi diri kami yang saya nggak ngerti TikTok atau YouTube dulu. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Jadi yang ketiga tuh sering ngasih makanan ya. Mudah-mudahan kita juga sering ngasih makanan. Amin ya Allah ya Rasul ya Robbal Alamin. Jangan hanya bisa ngomong, jangan hanya bisa jual omongan, tapi dirinya harus jadi contoh kalau bisa. Kayak Rasulullah kan, perang di depan, apa-apa duluan, nah, subhanallah. Wis derek Kanjeng Nabi paling top, paling hebat. Pun, yang keempat, orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Jadi kesimpulannya begini kurang lebih. Jadi surga itu merindukan 4 orang, 4 golongan. Terserah golongan apa saja. Mau kulit putih, kulit hitam, kulit coklat, sawo mateng, hitam, dan sebagainya, atau kelingnya. Atau putih kemerah-merahan, nggak pandang bulu ya. Siapa saja tuh, yang penting orang 4 rombongan. Jadi nggak pandang bulu, kalau bulunya banyak ya bedes, cara Jakarta monyet, cara Cirebon itu ketek ya. Kata sini katanya bedes, orang Kediri itu, ikut-ikut mertua saya. Satu, orang yang hobi baca Al-Quran, baik tua muda, wanita, laki-laki, perempuan, bebas tuh. Insya Allah surga merindukan. Ini hadisnya udah jelas. Yang kedua, yang menjaga lisan, lisannya senang dikiran, senang dikrul gofilinan, baca sholawatan, terserah sholawatan siapa saja, Abason, apa Gus Ikdam, atau Gus Bahru, dan gus-gus lainnya banyak ya. Apa Pak Guru yang di Cangkringan Nganjuk dulu, di mana saja terserah sholawatan. Nah terus rasa-rasa juga boleh, tapi rasa-rasa yang baik-baik saja, sekiranya orangnya seneng diceritakan. Bahkan kita ngerasani orang yang baik terus ditiru orang, kan nanti kita dapat kebaikan. Mandala ala khairin falu mislu ajri fa'ilihi. Nah kita juga akan mendapat pahala. Di samping yang pertama babad yang menjalankan kebaikan Pak Yai atau Pak Ustadz atau Bu Nyai atau tangga yang sering ngasih jajan, kita cerita kemana-mana ditiru. Nah beliau yang babad dapat ganjaran, kita yang ngomongkan dapat pahala ganjaran. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Tuh jadi boleh rasan-rasannya, malah sanjurkan rasan-rasan semuanya boleh, yang baik-baik jangan yang jelek. Pahalanya biar double, baca Quran, wiridan, tahlilan, maca tasbih, nayo dan sepiturutnya. Yang ketiga sering bawa makanan ke masjid, ke musola, kemana saja, ke tetangga dan sebagainya. Tapi jangan hanya ngomong saja, dirinya nggak mau sodako, yo keliru juga. Nah lebih-lebih tuh. Tapi yang paling bagus tuh sodako tuh taruh di masjid atau di musola orang yang mau buka tuh. Sebab kalau setelah terapi kan sudah kenyang. Tadi enaknya kurang nemen. Tapi saya anjurkan kalau bisa ya, yang ngasih cola atau ngasih es campur jangan pakai es, anget saja. Sebab orang tua tuh saya kalau mau minum es takut batuk. Nah mulutnya enak tapi fisiknya nggak kuat kalau minum es ini, sebab sudah tua. Jadi ya terserah, esnya sendiri yang pakai es, nah es campur atau apa namanya cola dan sebagainya yang panas ada gitu loh, dibagi. Jadi satu nampan ada yang es, satu nampan yang anget panas tuh. Jadi biar cepat laku tuh. Nanti orang memilih. Juga tahlilan begitu yang bagus. Jadi misalnya ngasih minuman, es dan sebagainya, ada yang es, ada yang panas. Kadang-kadang udah kadung es semua. Begitu saya minta yang panas atau yang ada esnya, nggak ada. Langsung esnya dibuang. Nah, kan kasihan mubadir ya. Jadi begitu.
Jadi bagi ibu, bapak-bapak kalau ada tahlilan itu, atau misalnya tahlilan, atau terserah acara no pemawon itu, begitu ada yang es, ada yang enggak. Maksudnya biar yang tua-tua mau minum yang anget gitu loh. Pun sebab mau minum karena ada esnya takut nanti batuk dan seterusnya. Jadi saya harapkan begitu. Yang keempat otomatis ya yang menjalankan puasa. Nah kalau bisa jangan batal. Walaupun misalnya hanya sakit sedikit ya, atau mumet pusing wajar. Sebab kalau kita kodo di lainnya bulan puasa kan berat tuh. Kecuali yang hobi puasa. Jadi yang enaknya sampai selesai. Jadi kata-kata yang cinta datangnya bulan Ramadan itu wajib seolah-olah tuh masuk surga, wah harus ya. Haram masuk neraka, maksudnya begitu, nggak mungkin masuk neraka tuh loh. Yaitu ya otomatis ya puasa Ramadan juga, sholat tarawih, lebih-lebih jamaah. Nah kadang-kadang kan ya sholat tarawih datang semua, giliran sholat subuh yang wajib malah nggak datang. Nah itu juga nggak boleh, tapi kita nggak usah keras-keras dulu lah, udah biarin aja dulu. Sholat tarawih datang, sholat subuh nggak jamaah, ya kita jangan langsung marah ya. Nanti kalau kita nyindir, nah takutnya nanti malah nggak sholat tarawih, malah sholat subuh nggak mau, tarawih nggak mau. Udah pelan-pelan lah. Jadi kata Bunyamin S ya, jadi begini, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning abang pelan-pelan. Jadi kiai ustadz langsung jangan marah-marah ya. Oh sholat tarawih sergap, kalau sholat subuh nggak mau. Nah ada lagi nanti sholat Idul Fitri ya, oh datang semua, terutama ibu-ibu tuh. Ibu-ibu kan yang bajunya bagus, pakai gelang keroncong sampai banyak ya, ada 20 apa 25 tuh. Nah gayanya sodako. Nah ngori orang tuh, soalnya gelang saya keroncongan nih. Nah itu loh, kadang-kadang ya boleh, nggak apa-apa lah, itu juga baik lah. Sebab dengan semangat kan biasanya orang agak kaya ya, misalnya orang Kediri pulang dari Jakarta atau Kalimantan atau luar Jawa kan duitnya banyak. Nah itu nggak apa-apa, kita nggak boleh langsung marah, langsung nesu. Wis biarkan saja, alhamdulillah kok antusias, berarti semangat tuh. Dirinya juga sodako tuh, biasanya yang gelangnya banyak tuh sodako di kotak tuh, malah duitnya agak banyak karena beliau baru pulang kan. Nah jangan kita kita ganggu, jangan dilokno, jangan dipaidu, dah biarin. Alhamdulillah ibu-ibu kok semangatnya, gelangnya banyak, bajunya bagus. Nah kadang juga Pak Yainya diamplopin sodakoi. Nah begitu, jangan langsung marah. Bu kok sekarang tambah muda, nah ya Bu kok banyak banget mas-masanya tuh. Alhamdulillah Pak Yai rezekinya lancar. Nah begitu ya. Jadi kiai juga nggak boleh marah-marah sama ibu-ibu yang gelang keroncongnya banyak terus sambil mundar mandir, baik. Jadi semoga Allah ridho gitu aja lah. Jadi kita selalu husnudon ya. Jadi kita bikin kan pertama husnudon sama Allah, yang kedua husnudon sama makhluknya. Jadi al-kholiq, Allah harus ridho, husnudon sama makhluknya juga begitu, harus husnudon. Siapa tahu dia tuh kekasihnya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Jadi jangan merasa dirinya lebih baik daripada jamaah. Walaupun kita ngaji nih, kita nggak boleh lebih baik daripada Ustadz Bastomi. Nah dia malah yang bisa begini. Atau jamaah yang ngaji siapa saja. Kadang-kadang yang ceramah kalau ngidur rumongso apik, ruangsa baik. Nah siapa tahu waliullah yang mendengarkan. Nah, jadi begitu, ternyata waliullahnya temannya sendiri. Jadi mboten pareng kita merasa rumongso kabeh wayang sekotak, mboten saged napa-napa, yang bisa hanya dalangnya. Udah cukup saja ya, insya Allah nanti ngaji lagi Kemis ya. Jadi sementara karena kita belum bisa pakai YouTube, ya entah Syawal atau kapan lah, ya terserah Allah. Ilmu kan punya Allah, yang penting saya udah niatnya ngaji ke sini bolak-balik, saya nggak merasa capek. Saya malah dikiran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, terus baca itu. Nah kalau kita nggak kemari kan bidanya kadang-kadang males. Udah terserah Allah saja, mau bolak-balik mau enggak. Saya enggak melok dunia akhirat. Sing duwe Gusti Allah Kanjeng Nabi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi. Mudah-mudahan kita umurnya panjang semuanya. Nah, jadi yang mendengarkan saya sendiri, Ustadz Bastomi dan sebagainya, Allah jangan dicabut dulu. Nah, biar kita bisa ngaji sampai langgeng ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah ya Rasulullah ya Rabbal alamin. Mana yang dimatikan, dipencet lagi?